jumlah masyarakat yang sudah tervaksin di Provinsi Sulawesi. Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 4 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan Marsikal Hadi Cahyanto ini disambut langsung oleh Gubernur Sulut, Oli Dodo Kambe, dan juga Wagub Stephen Kando. Diketahui Panglima TNI ini belakangan memang menyambangi daerah-daerah di Indonesia untuk meninjau program penanganan pandemi COVID-19. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Andreas Ruwau, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Andreas. Ya, selamat siang Mil. Andreas, apa saja rangkaian kegiatan Panglima TNI di Sulawesi Utara kali ini? Ya, untuk pada hari Sabtu hari ini ya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto itu datang untuk meninjau langsung vaksinasi massal di kantor gubernur. Kemudian beliau juga meninjau percepatan vaksinasi jumlah masyarakat yang sudah tervaksin di Provinsi Sulawesi Utara sendiri. Nah, selain itu beliau juga bersama Gubernur dan Forkopimda Sulawesi Utara melaksanakan rapat koordinasi untuk mengetahui perkembangan PPKM program PPKM yang ada di Sulut, sehingga bisa mengevaluasi kembali apa-apa yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19, serta beliau juga berencana agar akan menambah jumlah stok vaksin yang akan disalurkan ke masyarakat Sulawesi Utara. Itu dia. Oke, lalu bagaimana respon Panglima TNI terhadap kondisi pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara saat ini, Andreas? Ya, untuk respon Panglima TNI sendiri bahwa penanganan vaksinasi baik tahap 1, 2, dan 3 untuk para nakes sudah sangat baik dan sudah mendekati target, dan kemudian antusias masyarakat juga menyambut baik vaksinasi baik AstraZeneca maupun Sinovac, sehingga pencapaian target-target di setiap daerah atau setiap gerai-gerai vaksin TNI Polri itu sudah semakin baik, sudah bisa menerima vaksinasi itu secara penuh. Nah, kemudian juga sinergitas antara TNI, Polri, dan dinas-dinas kesehatan juga sudah terkoordinir dengan baik, sehingga percepatan vaksinasi sudah terlaksana secara maksimal. Gitu. Ya. Oke, lalu tadi juga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto ini juga langsung ya mengunjungi lokasi vaksinasi di Sulawesi Utara. Lalu bagaimana reaksi warga yang saat itu melakukan vaksinasi dan melihat kedatangan Panglima TNI? Ya, pada saat sementara melaksanakan vaksinasi, ada seorang warga yang cukup antusias melihat kehadiran Panglima TNI. Bahkan dia banyak warga yang ingin berfoto atau ingin berselfie dengan Panglima itu sendiri, sehingga kedatangan Panglima TNI bisa menambah semangat dan tingkat kesadaran warga terhadap vaksinasi COVID-19 di Sulawesi Utara. Ya, demikian. Oke, Andreas, lalu apa rencana selanjutnya Panglima TNI seusai berkunjung di Sulawesi Utara? Oke, untuk rencana selanjutnya, Panglima TNI akan segera balik ke Jakarta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Mabes TNI Pusat. Dan kemudian, dan diketahui juga kalau sebelum ke Sulut, Panglima TNI itu telah berkunjung ke Palu
dan meninjau langsung pelaksanaan sekolah terpadu di sana. Ya, seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Manado, Andreas Ruau, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi selanjutnya, Tribuners. Ratusan pegawai aparat sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan mendadak dites urin. Untuk melakukan tes urin, pemerintah daerah setempat saat ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau. Dari ratusan ASN yang dites urin, ternyata ada 3 orang yang mengalami kendala non-teknis, yakni tiba-tiba mengaku tidak bisa buang air kecil saat akan dites. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Sumsel, Rahmat Aizullah, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rahmat. Halo Dea. Oke, bisa Anda informasikan sebenarnya tes urin kali ini dalam rangka apa, lalu juga bagaimana teknis pelaksanaannya di sana? Baik Dea dan Tribuners, dapat kami kabarkan bahwa ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, persisnya ada 186 aparatur sipil negara yang dilakukan tes urin secara mendadak. Tes urin ini sendiri adalah dalam rangka merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ASN di Kabupaten Musirawas Utara sebelum mereka dilantik untuk mendapatkan jabatan yang baru, baik di eselon 3 maupun di eselon 4. Nah, untuk pelaksanaan tes urin ini sendiri itu dilaksanakan di gedung BPKAD Kabupaten Musirawas Utara dengan mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan pengetahuan kami, seluruh ASN ini sudah menggunakan masker. Kemudian petugas BNN untuk menghindari kerumunan, petugas melakukan tes urin secara bergiliran dengan memanggil beberapa ASN terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ASN yang berikutnya. Dan pantauan kami juga di lokasi tes urin ini, ASN antusias mengikuti tes urin ini, namun mereka sedikit deg-degan karena memang ini diadakan secara dadakan. Dea. Oke, lalu apakah sudah ada hasil dari tes urin terhadap ratusan ASN di Pemkab Musirawas Utara ini? Dan juga tadi informasinya ada 3 yang sulit untuk buang air kecil. Bagaimana nantinya? Iya, Dea. Jadi Kepala BNN Kota Lubuk Linggau, AKBP Himawan Bagus Riyadi menyampaikan kepada kami dari 186 ASN yang sudah dites urin ini, memang ada 3 ASN yang tidak bisa dilakukan tes urin karena ada kendala teknis, maksud kami bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan, maksudnya kami tidak bisa buang air kecil saat dilakukan tes. Nah, untuk 183 ASN lainnya itu sudah dinyatakan negatif setelah dilakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan urin ini sendiri secara terbuka dan secara transparan disaksikan langsung oleh ASN yang mengikuti tes maupun juga dilihat langsung oleh ASN yang sedang menunggu. Begitu, Dea. Oke, Rahmat. Lalu jika seandainya ada ASN yang ternyata positif mengkonsumsi narkoba, itu apa yang akan dilakukan Pemkab Musirawas Utara? Ya. Jadi dari 186 ASN ini sebenarnya masih banyak ASN di Kabupaten Musirawas Utara yang belum dilakukan tes urin. Karena memang tes urin ini merupakan syarat penting untuk bagi ASN sebelum mereka dilantik mendapat jabatan baru. Nah, pemerintah Kabupaten Musirawas Utara sudah menegaskan bahwa apabila ada ASN yang kedapatan atau terbukti mengonsumsi narkoba atau menyalahgunakan narkoba seperti pengedar, penjual, dan lain sebagainya, maka Pemkab Musirawas Utara akan menyerahkan
kepada BNN Lubuk Linggau untuk seperti apa selanjutnya, apakah akan dilakukan proses hukum atau mungkin bagi pemakai akan dilakukan rehabilitasi. Kemudian Bupati Musyawarah Utara Devi Suhartoni juga sudah menegaskan bahwa pemberantasan narkoba di lingkungan ASN, di lingkungan pemerintah Kabupaten Musyawarah Utara ini sudah merupakan misi-misi beliau bersama Wakil Bupati Inayatullah. Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Rahmat sudah melakukan wawancara bersama Kepala BNN Lubuk Linggau, AKBP Himawan Bagus Riyadi. Berikut keterangannya. Disiplin ibu-ibu dari Pemkab Nusantara dengan Tekrin ASN. Terima kasih. Jadi sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020, ini salah satu fungsi implementasinya di Pemkab Nusantara. Jadi melaksanakan Impres nomor 2 tahun 2020 tentang tes urin bagi ASN. Jadi memang kegiatan ini dilakukan secara mendadak, memang tidak diberitahukan terlebih dahulu. Kalau tidak salah belum selesai semua, ini ada 183 yang sudah dites, hasilnya negatif. Sisanya ada kendala non teknis, yaitu tidak bisa kencing. Kita tidak bisa paksakan, jadi nanti itu hasil terakhir, tapi tidak tahu setelah upacara ini laporannya belum masuk. Untuk masalah jumlah kalau yang surat ke kami 186. Ya, 183 yang negatif. Nah, yang 3 belum bisa keluar belum bisa kencing maksudnya. Ya, laporannya tidak ada. Jadi 183 hasilnya negatif. Ya, diharapkan ini terus ya. Hal seperti ini dilakukan terus. Malah menurut Impres itu rencana aksinya seluruh ASN. Wali Kota Medan, Bobi Nasution memberlakukan aturan penggunaan pakaian adat bagi ASN di lingkungan Pemko Medan. Aturan tersebut tertuang dalam surat keputusan tentang pakaian dinas dan atribut pakaian dinas harian khas daerah di lingkungan Pemko Medan. Amatan tribunmedan.com, Bobi Nasution sendiri menggunakan pakaian adat suku Melayu, yakni teluk belanga, songket Melayu, dan tengkuluk dengan perpaduan warna hitam dan kuning. Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman, terlihat menggunakan baju adat suku Jawa, yakni baju Jawi dan jangkep. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Medan, Rehtin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Rehtin. Halo, Dea. Bisa Anda informasikan bagaimana tentang penerapan perdana kebijakan memakai pakaian adat di hari kerja bagi ASN di lingkungan Pemko Medan? Baik, Dea. Pada Jumat 3 September 2021 lalu, pemerintah Kota Medan menerapkan untuk perdana kebijakan menggunakan pakaian adat di hari kerja, tepatnya di setiap hari Jumat pada setiap minggunya, khusus untuk aparatur sipil negara dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan dari amatan Tribun Medan sendiri, pada perdana sekali penerapan penggunaan pakaian adat di hari kerja ini sudah hampir seluruhnya diterapkan oleh seluruh ASN dan juga P3K di lingkungan Pemko Medan. Namun masih ada beberapa ASN yang belum menggunakan pakaian adat dikarenakan masih pertama kali dan belum mengetahui semua mengenai kebijakan ini. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, beliau mengatakan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk menumbuhkan rasa bangga kepada seluruh ASN dan P3K di lingkungan pemerintah Kota Medan, terlebih karena banyaknya ragam budaya yang ada di Kota Medan sehingga bisa lebih mengenal dan lebih menunjukkan keberagaman budaya di Kota Medan sendiri. Begitu deh. Oke, lalu apa saja jenis pakaian adat yang boleh dikenakan oleh ASN dan juga PPPK Pemko Medan? Rahden. Baik, kebijakan penggunaan pakaian adat di setiap hari Jumat untuk ASN dan P3K Pemko Medan ini dituangkan dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan dalam surat keputusan itu ada 11 etnis yang diinstruksikan untuk
digunakan pakaian adatnya oleh ASN dan PPPK Kota Medan, yaitu 8 diantaranya etnis berasal dari Sumatera Utara atau etnis asli, dan 3 diantaranya etnis pendatang. 8 etnis itu diantaranya ada suku Nias, suku Batak, Mandailing, Batak Toba, Karo, Pakpak, Dairi, dan 3 etnis pendatang itu ada etnis Jawa, etnis Aceh, dan juga etnis Padang atau Minangkabau. Dan Wali Kota Medan, Bobi Nasution sendiri mengatakan tidak ada pematokan ASN itu harus menggunakan pakaian adat yang mana dari 11 pakaian adat ini, tetapi khusus untuk eselon 2 itu diimbau untuk menggunakan pakaian adat yang berasal dari suku mereka sendiri, begitu deh. Baik, lalu apakah ada anggaran khusus ini untuk pengadaan baju bagi para ASN ini? Baik, kalau berdasarkan wawancara kami dengan beberapa ASN yang ada di lingkungan Pemko Medan, mereka mengaku tidak keberatan dengan penerapan ini, tetapi kalau untuk penganggaran biaya untuk persiapan pakaian adat ini sendiri yang digunakan nantinya akan diterapkan setiap minggu, tidak ada anggaran khusus yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Medan, dan ini murni dilakukan sendiri oleh ASN Pemko Medan, karena di surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan itu sendiri sudah dituliskan pakaian adat dan juga apa-apa saja yang bisa dipakai oleh ASN, jadi tidak harus pakaian adat secara menyeluruh, tapi ada beberapa pakaian atau jenis dari pakaian yang bisa dipakai oleh ASN itu dituliskan dalam surat keputusan itu, begitu deh. Baik, di Bunders tadi rekan Rehetin juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Medan Bobi Nasution, berikut liputannya. Di hari Jumat kita minta pada seluruh jajaran di pemerintah Kota Medan agar bisa menggunakan pakaian adat yang ada di etnis yang ada di Kota Medan. Kalau misalnya memakai sesuai dengan etnisnya silahkan, itu lebih bagus. Namun khusus yang eselon 2 ya, eselon 2 saya minta itu bukan hanya etnis secara yang dia miliki, namun seluruh etnis yang ada di Kota Medan, kalau bisa ganti-ganti. Intinya yang bisa ingin saya sampaikan, inilah keberagaman di Kota Medan. Semua etnis dan kebudayaan yang ada di Kota Medan ini adalah jati dirinya Kota Medan. Ini adalah kekuatannya Kota Medan, dan harus pertama sekali kita bangga. Jika kita sudah bangga, kita akan memaknai apa itu pelajaran dari setiap etnis pasti ada. Dan ini bisa kita maknai juga dalam diri kita. Kita ambil nilai-nilai baiknya dari setiap etnis yang ada, sehingga semangat kita untuk memajukan dan menjadikan etnis dan budaya di Kota Medan ini sebagai potensi kekuatan ini benar-benar bisa. Sebuah mobil pick-up terguling sementara 1 unit sepeda motor yang ditabrak hancur dalam kecelakaan hebat di Wonogiri, Jawa Tengah. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah. Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya Tribuners. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Ngadirojo, Sidoarjo, Jawa Tengah. Laka lantas itu tepatnya terjadi di Dusun Jatirejo, RT 1 RW 7, Desa Ngadirojo Kidul, Kabupaten Wonogiri. Kecelakaan itu melibatkan satu unit mobil pick-up Suzuki Futura dengan nomor polisi AD1772MI. Pick-up tersebut diketahui menyeruduk sepeda motor Suzuki Smash bernomor polisi AD2554GH. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Bima. Iya, Dea, masuk. Bisa Anda informasikan, ceritakan bagaimana kronologi kecelakaan di Wonogiri ini terjadi kapan? Oh iya, untuk kronologi kecelakaan mobil pickup sama sepeda motor smash terjadi di Jalan Ngadirojo Sidoarjo, tepatnya di Dusun Jatirejo RT 1 RW 7 Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo. Terjadi pada Jumat tanggal 3 September sekitar pukul
1420 WIB. Untuk kronologi, awalnya pickup dari arah timur menuju ke barat atau Sidoarjo menuju Hadirojo. Sesampai di TKP, pickup itu mendahului kendaraan di depannya. Nah, di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan itu ada sepeda motor smash itu yang melaju dari arah barat ke timur. Nah, karena jalan yang nggak terlalu lebar dan sama-sama cepat, jadi kecelakaan nggak bisa dihindarkan dan cukup keras sampai rusak parah motor itu. Oke Bima, jika dilihat dari video itu memang tadi mobil pick up sampai terguling dan dalam posisi miring, sementara sepeda motor juga hancur ya, hancur parah. Lalu bagaimana dengan kondisi seluruh korbannya? Untuk korban hanya dari pengendara sepeda motor, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Medika Mulia. Menurut keterangan Kasat Lantas Polres Wonogiri, hanya mengalami luka-luka di bagian tangan kiri. Untuk pengemudi pickup tidak ada luka-luka, hanya sudah dipulangkan ke rumahnya gitu. Lalu apakah tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa. Baik, lalu apakah kondisi, maksud kami, apakah dua kendaraan itu tadi sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian, dan juga bagaimana himbauan Kasat Lantas Polres Wonogiri terkait kecelakaan ini? Bima? Ya, untuk kendaraan yang terlibat dalam lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, diamankan untuk sebagai barang bukti dan penyelidikan di kantor Satlantas Polres Wonogiri. Nah, untuk himbauan dari Kasat Lantas, seperti biasa, mengimbau masyarakat dalam berkendara selalu harus berhati-hati, apalagi di jalan yang tidak terlalu lebar. Nah, untuk di Ngadirojo itu kan memang jalannya nggak lebar, jadi apabila ingin mendahului, harus hati-hati dulu, waspada, lihat jarak kendaraan di depan, kalau aman baru boleh mendahului, untuk ya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti melaporkan dari Wonogiri. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pria di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, tega membunuh tetangganya sendiri. Pelaku diketahui berinisial JL, berusia 35 tahun, merupakan warga Kampung Bendung, Desa Bendung, Kecamatan Tanara. Sementara korban bernama Raman, merupakan lansia berusia 70 tahun, dibunuh secara sadis oleh pelaku pada Selasa 31 Agustus lalu. JL kini juga sudah diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti, yakni kayu balok dan cangkul. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Banten, Desi Purnamasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Desi. Ya, halo Dea. Desi, bagaimana kronologi kejadian ini hingga akhirnya pelaku ini nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri? Ya, baik Dea. Sebelumnya kronologinya sudah disampaikan oleh Kapolres Serang, AKBP Yuda Satria. Ia menuturkan bahwa hal ini lantaran pelaku tidak terima terhadap korban, karena korban mengambil dan mencangkul di area tanah miliknya. Dan pada saat korban sedang mencangkul di area kebunnya yang dekat dengan rumahnya tersebut, pelaku melihat korban dan langsung menghampiri korban. Serta pada saat menghampiri korban, pelaku langsung menegur korban dan sempat terjadi cekcok antara keduanya. Lalu pelaku pun mendorong korban, sehingga korban pun melawan karena tidak terima didorong dia. Ya. Okay. Selanjutnya setelah korban terjadi cekcok, pelaku pun merebut cangkul milik korban dan langsung menghabisi nyawa korban di lokasi tersebut dengan memukul bagian leher korban menggunakan cangkul sebanyak 3 kali hingga korban tidak bernyawa dia. Oke, lalu ya baik Dea. Setelah pelaku menghabisi nyawa korban, lalu pelaku menyeret jasad korban ke
belakang rumahnya, yaitu tepat berada di empang, dan jasad korban tersebut ditutupi oleh tanaman untuk menutupi jasad korban dan mengelabuhi yang lainnya. Baik, Oke, Dea. Desi. Lalu juga pelaku sudah diamankan ya saat ini oleh pihak kepolisian. Bagaimana untuk proses hukumnya? Untuk pelaku sebelumnya sempat melarikan diri, Dea. Sebelumnya pelaku sempat melarikan diri dan berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Serang, yakni diamankan di kediaman keluarganya yang berada di Kecamatan Carenang. Dan saat ini pelaku dijerat pasal 38 KUHP, yakni dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara, Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Desi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari JL, pelaku pembunuhan, dan juga Kapolres Serang AKBP Yuda Satria. Berikut liputannya untuk Anda. Pelaku itu merasa tidak senang karena korban mengambil tanah, mencampur tanah di samping area tanah pelaku. Kemudian di situ terjadi cekcok adu mulut. Kemudian korban itu mendorong pelaku sehingga pelaku akhirnya emosi. Karena emosi akhirnya pelaku juga berusaha mendorong korban, dan puncaknya ketika emosi dia merebut cakul milik korban, kemudian dipukulkan ke kepala korban sebanyak 3 kali. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya korban meninggal dunia. Kakak sadar macul korban kan? Ya sadar nggak sadar lah, namanya juga ya. Kesel Kang ya? Iya, kesel gitu. Orang bukan orang juga begitu sih, di itu aja. Diomonginnya susah dong. Udah ngomelin pada tangga-tangga saya juga. Marah-marah? Iya. Ya, terus suka ngomelin, susah lah apalah. Orang dia mah, ya saya orang muda, dia orang tua, menyadari saya juga ya kayak orang muda ya. Dia orang tua, 1 kali 2 kali 3 kali, enggak, saya enggak apa-apa. Bilang hayu aja. Itu makan macam aku deket makan. Kapal patroli Hayabusa 3008 Ditpol Air Korpolairut Bahar Kampolri berhasil menggagalkan penyelundupan hewan asal Malaysia. Ribuan ekor satwa jenis burung kacer didapati akan diselundupkan ke Republik Indonesia melalui Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Seorang pembawa burung-burung ini pun berinisial R juga ikut diamankan. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi terungkapnya upaya penyelundupan ribuan burung kacar ini? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa pengungkapan ini berawal dari adanya informasi yang diterima dari tim kapal patroli Hayabusa terkait dengan aktivitas bongkar muat mencurigakan di kawasan Pelabuhan Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 7 pagi lalu. Atas adanya informasi ini, polisi lalu melakukan pengecekan ke lokasi. Ternyata benar saja di sana sedang dilakukan aktivitas bongkar muat, di mana ada puluhan keranjang yang setelah dicek ternyata berisi burung kacar sedang dipindahkan dari speedboat ke dalam sebuah mobil merek Toyota Innova, begitu rekan Dea. Oke, lalu saat diperiksa pihak kepolisian, apakah dipastikan tidak ada dokumen resmi kepemilikan burung-burung ini saat bongkar muat itu? Ya, betul sekali. Burung kacar yang dibawa dari Malaysia ini tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan berupa sertifikat kesehatan. Dan juga dari pembawa speedboatnya juga tidak melengkapi surat izin berlayar dari otoritas berwenang, begitu.
Oke, apakah hal ini atau pelaku yang juga diamankan ini memang sudah sering melakukan penyelundupan dan akan dibawa kemana biasanya ribuan burung ini? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian, memang pelaku inisial R ini sudah 6 kali melakukan kegiatan serupa. Rencananya burung-burung ini setelah dibawa dari Malaysia dan singgah di Kabupaten Siak akan dibawa via jalur darat menuju Provinsi Lampung begitu. Oke, Rizky, lalu bagaimana dengan nasib burung-burung ini selanjutnya? Iya, untuk 1.200 ekor burung kacar sendiri juga sudah diserahkan pihak kepolisian ke Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Biasanya memang setelah disita, hewan-hewan yang masih hidup akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya untuk pelestarian begitu. Baik, Tribuners, Rizky tadi juga sudah mewawancarai Komandan KP Hayabusa, Ibda Febrian Widi Lestanto, berikut keterangannya. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami segera menurunkan tim 5 orang untuk melaksanakan lidik di daerah perairan Sungai Apit. Setelah tim melaksanakan lidik, terlihat gerakan speedboat yang mencurigakan pada keesokan harinya, tepat hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 7.30, dicurigai sebuah speedboat tanpa nama yang sandar di pelabuhan dermaga Sungai Apit. Kemudian kami tim patroli kapal polisi Hayabusa di Pol Airut Korporat Bakampori melaksanakan pemeriksaan dan ditemukan 1.500 burung berjenis kacer tanpa dilengkapi dengan surat kesehatan karantina. Dan juga setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, speedboat tersebut tidak ada izin berlayar dari Syah Bandar. Terus untuk tujuannya mau dibawa kemana burung tersebut, Bang? Setelah kami gali informasi, menurut dari pengakuan dari tersangka, rencana burung akan dibawa menuju Lampung. Terus selanjutnya Bang, burung akan dibawa kemana Bang? Ya, selanjutnya burung akan dibawa ke Lampung dan akan dijual, diedarkan di daerah Lampung. Untuk harga sendiri per ekornya berapa Bang? Untuk harga sendiri pengakuan dari tersangka dijual dengan harga 165.000 di daerah Lampung. Oke, Bang, nama lengkap Bang? Nama lengkap tersangka? Nama Bang? Nama Abang siapa? Oh ya, nama saya Ibda Febrian Widi Lestanto. Beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Ribuan pelajar setingkat SMA, SMK di wilayah Kabupaten Pekalongan menjalani vaksinasi massal pada hari ini, Sabtu 4 September. Sebelum diberikan vaksin, mereka terlebih dahulu diminta untuk menjalani rapid test antigen. PLT Dindikbud Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho, mengatakan bahwa kegiatan ini akan meningkatkan dan memperbaiki data capaian vaksinasi, khususnya pelajar di Kabupaten Pekalongan. Sehingga ia pun berterima kasih kepada jajaran TNI yang telah mengerahkan pasukan untuk melakukan gerebek vaksin di sekolah-sekolah di sana. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jateng, Indra Dwi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Indra. Iya, Dea. Oke, Indra, bisa Anda informasikan, Anda gambarkan bagaimana menjelang PTM ini ya, PTM terbatas, persiapan sekolah di Kabupaten Pekalongan sendiri? Iya, Dea. Pada pagi hari ini, memang dari TNI, khususnya Kodim 0710 Pekalongan, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan melakukan serbuan vaksin untuk para pelajar, khususnya di SMA dan SMK di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Begitu, Dea. Oke, lalu untuk totalnya ada berapa pelajar yang melakukan vaksinasi saat ini? Dan bagaimana harapannya dengan adanya vaksinasi untuk pelajar ini? Iya, untuk pada pagi hari ini total ada 4 SMA dan SMK di Kabupaten Pekalongan, di antara SMA 1 Kajen, kemudian SMA 1 Kedemuni, lalu SMK N Sragi, dan SMKN 1 Kedemuni. Dan total berdasarkan data dari PLT Dinas Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho, ada 4.000 lebih pelajar yang dilakukan vaksinasi pada pagi hari ini. Dan harapannya dengan adanya kegiatan ini, pihaknya
berharap vaksinasi ini bisa meningkatkan imunitas bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam hal ini bagi para pelajar, sehingga mempercepat pembelajaran PTM yang akan rencananya dilakukan pada 6 September 2021 bulan ini. Itu dia. Oke, lalu Indra, bagaimana dengan tanggapan dan harapan sendiri dari para pelajar terkait vaksinasi yang sudah digelar kali ini? Iya, berdasarkan tadi saya sempat mewawancarai salah satu pelajar di SMA 1 Kedunguni bahwa dia sangat mendukung mengenai vaksinasi bagi pelajar, khususnya untuk para pelajar SMA ataupun SMA, karena dengan adanya vaksinasi ini bagi pelajar, nantinya PTM akan segera dilakukan dan herd immunity untuk para pelajar lebih kuat, sehingga PTM bisa dilakukan pada bulan ini. Begitu. Baik, terus tadi rekan Indra juga sudah melakukan wawancara bersama PLT Dindikbud Kabupaten Pekalongan, Rianto Nugroho, dan juga salah seorang pelajar, Okina Aisyah Justisya Akbar. Berikut liputannya. Vaksinasi pelajar atau siswa yang sudah memenuhi syarat ini hari ini kita serentak laksanakan, selain juga dilakukan random swab ya. Terutama kita percepatan vaksinasinya, alhamdulillah dengan kegiatan ini sangat terdukung sekali. Karena mengingat capaian vaksinasi remaja yang masih kurang ya, masih kurang, sehingga harapannya seiring dengan pelaksanaan PTM nanti herd immunity kita di insan pendidikan juga bisa bertambah dan meningkat. Ini untuk SMK Kedunguni sesuai data dari Kepala SMK hari ini 1115 ya. Kemudian di SMA Kedunguni tadi 1073, ya rata-rata di angka 1000 lah masing-masing sekolah. Ternyata kayak nggak sakit sih. Nggak sakit. Kan ini juga demi kesehatan kita juga, jadi ya nggak apa-apa. Sempet takut nggak sih sama jarum suntik? Awalnya sih takut. Awalnya takut, ya, terus? Tapi ternyata kalau ditenangin hatinya nggak takut sih. Sudah PTM di sini? Sudah PTM. Kalau adik kelas berapa toh? Kelas 11. Kelas 11. Di mana di adanya vaksinasi dan sudah diberlakukan PTM? Ini kan demi kesehatan juga ya. Terus kalau udah vaksinasi, PTM ini juga bakal lebih berjalan dengan lancar juga, karena kan kesehatan sudah terjamin juga. Oh, ada pesan buat teman-teman sih, ada nggak, biar agar tidak takut vaksinasi? Buat teman-teman semuanya yang mau melakukan vaksinasi, nggak usah takut, karena ini demi kesehatan kita juga, biar PTM terus berjalan dengan lancar. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara kembali menggelar vaksinasi massal pada hari ini, Sabtu 4 September. Vaksinasi COVID-19 di Tanah Tidung kali ini dilaksanakan di Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Muruk Rian. Untuk vaksinasi di Kecamatan Sesayap akan dikhususkan bagi pelajar atau remaja. Imunisasi COVID-19 itu akan dilaksanakan di kawasan SMP dan SMA Negeri Terpadu Unggulan 1 Tanah Tidung. Untuk mengetahui lebih detail, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati, yang akan menyampaikan laporan. Halo Risna. Halo Dea. Oke, Risna, bisa Anda informasikan berapa total jumlah sasaran vaksinasi bagi pelajar atau atau remaja kali ini di Tanah Tidung? Ya, untuk total sasarannya nanti Dea akan menyasar sebanyak 300 orang, yang mana ini nanti merupakan vaksinasi COVID-19 dosis pertama untuk remaja di Tanah Tidung, seperti itu Dea. Kemudian juga untuk vaksin yang digunakan Dea menggunakan vaksin Sinovac, mengingat untuk vaksin Moderna sendiri tidak dianjurkan untuk anak-anak, seperti itu Dea. Oke, Risna, terkait vaksinasi kali ini diprioritaskan bagi pelajar dan juga remaja, sebenarnya apa alasannya? Untuk alasannya sendiri, memang untuk di Tanah Tidung sendiri, untuk vaksinasi remaja sangat kurang ya, mengingat juga untuk totalnya sendiri yang sudah divaksin dari data Dinkes Tanah Tidung, per tanggal 27 Agustus 2021 untuk total yang sudah divaksin itu sebanyak 836 atau 9,2%. Ini untuk vaksin dosis pertama Dea. Sedangkan untuk yang sudah menyelesaikan dosis keduanya baru mencapai 134 atau 3,13%, seperti itu Dea. Kemudian juga ini menjadi alasan keduanya sendiri untuk persiapan PTM di Tanah Tidung, seperti itu Dea.
Oke, Risna. Lalu untuk waktu pelaksanaan vaksinasi sendiri bisa Anda jelaskan? Untuk vaksinasi sendiri nanti akan dilaksanakan pada Senin tanggal 6 September 2021. Pelaksananya sendiri nanti akan dilaksanakan di kawasan SMA dan SMP Terpadu Unggulan 1 Tanah Tidung. Kemudian juga nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari deh, seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara Risnawati untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kami masih akan kembali dengan berita menarik lainnya, Tribuners. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju informasi selanjutnya, Tribuners. Terjadi bencana tanah longsor di Jalan Poros Palu Palolo, Sulawesi Tengah pada Jumat 3 September petang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun melalui Dinas Bina Marga Sulteng langsung mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Diketahui alat berat sudah tiba di lokasi sejak Jumat 3 September malam. Alat berat tersebut dimobilisasi dari lokasi longsor di Kecamatan Kulawi. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Palu, Moh Salam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Salam. Halo Dea. Bisa Anda informasikan lebih detailnya, ada berapa titik ini sebenarnya lokasi longsor yang terjadi di Desa Sigimpu hingga membuat Jalan Poros Palu Palolo tertutup? Baik, kami sampaikan bahwasanya longsor yang terjadi di Desa Sigimpu, khususnya yang menutupi jalur Poros Palu Palolo itu ada 1 titik, dan sejak semalam dari pemerintah Kabupaten Sigi sudah berkoordinasi dengan dan menerima laporan dari Kepala Desa Sigimpu, kemudian laporan itu diteruskan ke Camat Sigi Kota. Selanjutnya laporan itu diteruskan ke BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi. Setelah itu koordinasi dari pemerintah Kabupaten Sigi dengan Pemprov Sulteng itu menghasilkan malam itu juga atau semalam alat berat dari lokasi longsor di Kulawi itu diarahkan ke Desa Sigimpu untuk membersihkan material longsor di Jalan Poros Palu Palolo, Dea. Oke, lalu apa jenis alat berat yang diturunkan ke lokasi longsor di Sigimpu sendiri? Ada berapa unit juga yang diturunkan? Baik, Dea, bahwasanya dari Dinas Bina Marga Sulawesi Tengah menurunkan 2 jenis alat berat, 1 ekskavator dan yang satunya itu adalah jenis loader. Untuk jenis loader ini akan bertahan di lokasi longsor Desa Sigimpu sampai benar-benar jalur tersebut bersih yang berada di kecamatan lain di Kabupaten Sigi, Dea. Oke, lalu apakah ada arahan khusus ini dari pemerintah provinsi atau juga Pemkab Sigi terkait beberapa waktu di Sigi memang tengah terjadi banjir dan longsor? Salam. Baik, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura sudah meminta kepada OPD teknis agar terus melihat dan memantau dampak kondisi cuaca ekstrim di Kabupaten Sigi akhir-akhir ini. Selain itu juga Rusdi Mastura mengerahkan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah membantu masyarakat yang terhalang untuk melewati Jalan Poros Palu Palolo tersebut. Dan perlu kami informasikan bahwasanya dari BPBD Sulawesi Tengah juga sudah ke Desa BK dan Desa Bora untuk mengkaji terkait kerusakan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Perlu kami sampaikan juga dia bahwasanya malam itu atau semalam juga terjadi banjir di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, dan Desa BK, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Dan juga kami dapat informasi juga terjadi longsor di Jalan Poros penghubung Desa Balane, Kecamatan Kinovaro. Akibatnya akses jalan ke Desa Wayu, Kecamatan Marawola Barat juga ikut terputus, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Palu, Moh Salam melaporkan dari Sigi. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Kebakaran lahan dan hutan terjadi di kawasan Pegunungan Cencrang, Desa Sawang, Kecamatan Setiap Bakti, Aceh Jaya. Lahan dan hutan itu tepatnya berada di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh, Melaboh, kilometer 132. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kebakaran itu terjadi pada Jumat malam 3 September kemarin. Untuk mengetahui kondisi terkini dari kawasan hutan yang terbakar itu akan disampaikan oleh rekan wartawan Serambi News, Rizky Bintang, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Halo Dea. Rekan Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana kronologis kejadian insiden kebakaran lahan dan hutan ini bisa terjadi di Aceh Jaya? Baik Dea, berdasarkan informasi yang kita terima dari beberapa pihak, kejadian kebakaran ini terjadi pada sekitaran pukul 20
ataupun lebih pastinya terjadi setelah pelaksanaan sholat maghrib. Kejadian ini sendiri diketahui pertama kali oleh pelintas jalan nasional tersebut yang kemudian melaporkan adanya titik api yang berada di Gunung Cincerang kepada pihak kepolisian, yang kemudian pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan tim BPBK dari Kabupaten Aceh Jaya untuk melakukan atau menangani api yang ada di Gunung Cincerang, ya. Oke, rekan Rizky, terkait kebakaran ini apakah sudah mendapatkan informasi untuk dugaan sementara penyebabnya? Baik, Dea. Untuk saat ini dari data yang kami peroleh dari pihak kepolisian dari sektor Setiabakti Polres Aceh Jaya, untuk saat ini diperkirakan api berasal dari putungan rokok pengguna jalan yang melintas hingga menyebabkan terjadinya kebakaran dikarenakan kondisi saat itu di lapangan juga sedang kemarau. Oke, lalu bisa Anda gambarkan bagaimana dengan kondisi terkini di lokasi kejadian ini, Rizky? Baik, untuk saat ini lokasi kejadian sendiri sudah aman terkendali setelah tim BPBK mengerahkan 2 unit mobil, di mana 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air sebagai mobil pendukung, dan api sudah berhasil dikendalikan pada sekitaran pukul 20.49 malam tadi, dan saat ini lokasi sendiri sudah steril dan sudah padam keseluruhannya. Hanya saja tadi malam setelah pemadaman berhasil dilakukan pada pukul 20.49, pihak pemadam kebakaran sendiri juga masih melakukan netralisir lokasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Serabi News Rizky Bintang melaporkan dari Aceh Jaya. Selamat kembali bertugas. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pringsewu akhirnya bergerak cepat membersihkan tumpukan sampah yang meluber ke badan jalan di TPA Bumi Ayu. Masalahnya tumpukan sampah di TPA tersebut meluber ke jalan sudah sejak beberapa hari lalu lantaran adanya ekskavator yang rusak. Sehingga kini pembersihan sampah yang menumpuk ini pun menggunakan alat ekskavator sewaan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Didik Budiawan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Didik. Halo Dea. Oke, bagaimana bisa Anda gambarkan pantauan pembersihan sampah di TPA Bumi Ayu ini, Kabupaten Pringsewu, yang memang beberapa hari sebelumnya meluber ke jalan? Baik Dea, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu telah mendatangkan ekskavator sewa yang tujuannya untuk mengganti peran dari ekskavator yang menjadi milik Dinas Lingkungan Hidup yang standby di TPA Sampah Bumi Ayu. Tujuan dihadirkan ekskavator sewa ini untuk mengantisipasi melubernya sampah hingga ke jalan, dan dengan adanya ekskavator sewa ini, sampah-sampah yang tadinya meluber hingga ke jalan bisa disapu dan ditumpuk di areal TPA Sampah Bumi Ayu, Dea. Oke, Didik, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda gambarkan kondisi terkini apakah pengendara motor atau yang memang mereka yang melintasi jalan sudah bisa melewati di sana? Oke, Dea. Dengan adanya ekskavator sewa ini, sampah yang tadinya menumpuk hingga ke badan jalan telah berhasil dibersihkan sejak Jumat pukul 14.00 WIB kemarin, sehingga masyarakat yang melintas di badan jalan itu dapat leluasa lewat, dan armada sampah yang tadinya tidak masuk ke areal TPA sampah kini sudah bisa masuk dan membuang sampah di lokasi TPA Sampah Bumi Ayu Kabupaten Pringsewu, Dea. Oke, Didik, informasinya juga sebelumnya memang ekskavator milik DLH sendiri rusak karena ada bagian yang hilang. Lalu bagaimana perkembangannya? Apakah sudah dilaporkan ke pihak kepolisian atau bagaimana? Oh iya, Dea. Dengan adanya hilangnya alat vital dari ekskavator Dinas Lingkungan Hidup ini, pihak UPT TPA Bumi Ayu sudah melaporkan ke kepolisian di Kabupaten Pringsewu. Pelaporan ini dilakukan sejak alat itu diketahui hilang pada tanggal 3 Agustus 2021 kemarin.
Dan saat ini dari pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan hilangnya komponen ekskavator milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung, Dedik Budiawan untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita akan jeda lagi Tribuners dan kembali dengan kisah inspiratif dari Bribtu Era, seorang anak sopir ekspedisi yang kini bertugas di Sudan. Selesai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak. Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju informasi berikutnya.
Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia, yakni gitaris grup band Burger Kill, Ebens, meninggal dunia. Kabar meninggalnya Ebens Burger Kill ini awalnya beredar luas lewat pesan berantai yang diterima awak media pada Jumat 3 September kemarin. Pemakaman gitaris Burger Kill ini dilaksanakan hari ini pada Sabtu 4 September pagi tadi. Saat pemakaman berlangsung, satu persatu dari pihak keluarga menabur bunga. Para personel lain dari Burger Kill menjadi perwakilan pertama saat menabur bunga. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jabar, Kemal Setia Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Kemal. Halo, selamat siang. Kemal, bisa Anda informasikan di mana lokasi dan juga bagaimana tadi suasana pemakaman dari personel dari band Burger Kill ya, Ebens? Ya. Oke, rekan Tribuners dimanapun berada, bisa dikabarkan bahwa pemakaman gitaris Burger Kill, Ebens ini dilakukan di pekarangan rumahnya di Jalan Gemuruh, Kota Bandung. Jadi memang ketika tadi malam terjadi ada kabar berantai soal meninggalnya Ebens ini, memang ini bisa dikonfirmasi dan ternyata memang benar. Kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, almarhum meninggal di Rumah Sakit Bungsu dan akhirnya langsung disemayamkan, langsung ke rumah duka di Jalan Gemuruh dan dimakamkan di halaman rumahnya, yaitu di Jalan Gemuruh itu. Oke, rekan Kemal, bisa Anda informasikan secara rincinya kronologis meninggalnya Eben ini seperti apa? Karena apa? Jadi dari kabar yang diterima dari hasil informasi di lapangan bahwa ketika tadi malam Ebens itu sedang menggelar tapping musik untuk sebuah acara, jadi secara virtual begitulah. Ya, di situ juga ada rekan Padi sih dari Padi Reborn juga ada waktu itu. Nah, ketika Burger Kill ini tapping untuk satu lagu, tiba-tiba Ebens ini terjatuh. Nah, terjatuh dan kemudian setelah diperiksa begitu, kemudian dilarikan oleh rekan-rekannya langsung ke Rumah Sakit Bungsu. Namun ternyata kemungkinan besar di perjalanan sudah meninggal. Konon katanya itu karena serangan jantung. Oke. Lalu bisa Anda informasikan terkait prestasi Ebens ini bersama Burger Kill yang paling fenomenal semasa hidupnya? Jadi band Burger Kill ini adalah sebuah band underground heavy metal yang asal dari sebuah daerah di ujung timur Kota Bandung, itu di ujung Berung, di Bandung Timur. Dan band yang terbentuk tahun 95 ini memang dari awal sudah bergerak di bidang musik-musik genre underground dan heavy metal begitu ya. Namun prestasi mereka yang paling fenomenal itu terjadi ketika tahun 2015 Burger Kill berhasil mewakili Indonesia ke ajang underground legendaris dunia di Wacken, Jerman ya. Itu adalah sebuah ajang festival underground dunia di mana ini adalah festival paling bergengsi di mana sebuah band akan diakui oleh dunia setelah bisa tampil di sini. Dan Burger Kill ini ternyata adalah sebuah band pertama dari Asia yang bisa tampil di sini ya. Jadi satu-satunya band Asia waktu itu yang bisa tampil dan menjadi pemecah telur bahwa tidak ada band Asia yang bisa tampil di sana, dan ternyata bisa dibuktikan oleh Burger Kill di sana. Bersama satu lagi band asal Bandung juga dengan Jasa. Jadi hanya ada dua band itu yang mampu tampil di ajang legendaris Wacken Jerman ini tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 kalau nggak salah, Burger Kill ini mampu merilis 6 lagu ya untuk album mereka, dan mereka merilis ini secara fenomenal juga dengan melibatkan orkestra dari Ceko ya yang namanya Czech Orchestra Symphony. Jadi mereka merilis album underground tapi bernuansa musik orkestra. Dan kemudian berikutnya tahun 2018 kalau nggak salah mereka juga menggelar konser fenomenal, yaitu
konser pertama sebagai band underground pertama yang konser live menggunakan orkestra di Bandung. Itu sederetan prestasi yang dicatat oleh Burger Kill yang mungkin belum bisa dicapai oleh band-band underground lainnya di Indonesia. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jabar, Kemal Setia Permana untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, adat pasang berturun naik, itulah yang dialami polisi wanita yang bertugas di Polda Kepulauan Bangka Belitung bernama Bribtu Era. Pasalnya, ia dipercaya untuk menjalani misi perdamaian dunia di bawah Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misi ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bribtu Era Septiana selesai 8 tahun berkarir di Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana tidak, dari ribuan polisi wanita yang ada di seluruh Indonesia, hanya 19 orang yang dipilih untuk menjalankan misi ini. Untuk mengetahui lebih detail kisahnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Bangka Post, Cepi Marlianto, yang akan menyampaikan laporan. Halo, Cepi. Halo, Dea. Rekan Cepi, bisa Anda informasikan bagaimana lebih detailnya terkait kisah dari Bribtu Era ini, satu-satunya polwan dari Polda Bangka Belitung ya, yang bisa sampai bertugas di Sudan? Seperti yang diketahui, memang Bribtu Era terpilih menjadi polwan satu-satunya dari Polda Kepulauan Bangka Belitung yang mendapatkan tugas ke Sudan, Afrika bagian utara, untuk bergabung dengan kontingen satuan tugas Garuda Bayangkara 2 FPU 12 UNAMID sejak September 2020 hingga sekarang. Hal ini tentunya memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bribtu Era, seperti yang saat saya melakukan wawancara dengan Bribtu Era sendiri. Bagaimana tidak, karena tugas ini merupakan menjalankan tugas perdamaian dunia di bawah naungan organisasi PBB. Gadis kelahiran Batam 31 Agustus 1995 ini awalnya memang tidak menyangka akan berkarir di dunia Polri, sebab menjadi polwan sebenarnya bukan cita-citanya. Apalagi Bribtu Era sendiri hanyalah anak dari seorang sopir dan ibunya sendiri merupakan seorang penjual sayur. Sejak lulus sekolah menengah atas 2013 silam, Bribtu Era sebenarnya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Akan tetapi karena keterbatasan biaya, anak ketiga dari 4 bersaudara ini urung melanjutkan niatnya untuk masuk ke perguruan tinggi. Dari hal tersebut, Bribtu Era sendiri disarankan kedua orang tuanya untuk masuk tes Bintara Polri. Dan akhirnya pada 13 Desember 2013, Bribtu Era sendiri dilantik menjadi polisi di Sepolwan Ciputat, Tangerang, Banten. Bermula dari hal tersebut, cita-citanya menjadi diplomat bisa tercapai meskipun harus berkarir di kepolisian. Begitu ya. Oke, Cepi, setelah Anda berhasil melakukan wawancara ya bersama Bribtu Era ini, apa saja tantangan yang dialaminya selama 1 tahun menjalani misi di Sudan ini? Baik deh. Untuk tantangan sendiri, seperti dikatakan Bribtu Era, memang banyak sekali tantangan yang dialami. Terutama pertama, polisi yang memang Bribtu Era sendiri yang merupakan polisi umum dari Ditreskrim Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung ini sejak September 2020 lalu mengalami banyak sekali tantangan, seperti halnya kesulitan dalam berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Namun beruntungnya ada liaison officer yang memang paham dengan bahasa masyarakat sekitar. Begitu juga dengan perbedaan iklim menjadi perhatian serius. Memang di saat musim panas, seperti yang diketahui di Sudan sendiri, suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Belum lagi jika suhu masuk pada musim dingin, suhunya bisa mencapai hingga -2 derajat Celcius. Bribtu Era sendiri selama bertugas di Sudan sudah 2 kali dipindahkan tugas, yaitu pertama di Gulu, kemudian lalu dipindahkan ke El Fasher, Sudan. Ia juga bergabung sebagai petugas teknis peleton di pasukan taktis pada peleton Charlie, di mana satu peleton terbagi menjadi 3 regu. Satu regu sendiri berjumlah 9 personel gabungan dari polwan maupun polisi laki-laki.
Selain itu, tantangan tersendiri dari Bribtu Era ya ini pernah dicegat ataupun sempat dihadang saat melaksanakan tugas bersama rekan-rekan lainnya saat mengawal petinggi dari PBB sendiri. Saat itu Bribtu Era sendiri beserta rekannya sempat dicegat oleh Khalifah Sudan sendiri dengan bersenjata lengkap. Begitu deh ya. Oke, berarti hingga saat ini Bribtu Era masih berada di Sudan, ya, Cepi. Lantas kapan Bribtu Era akan selesai tugas di sana? Benar sekali ya. Untuk saat ini memang Bribtu Era sendiri masih berada di Sudan, Afrika Utara, bagian Afrika Utara. Untuk kepastian kapan Bribtu Era sendiri akan selesai tugas, dia mengatakan pada bulan-bulan ini memang rencananya tugas dari Bribtu Era sendiri telah selesai. Seperti yang diketahui, untuk menjalankan misi ini biasanya kontingen dari Satuan Tugas Garuda Bayangkara 2 FPU hanya ditugaskan selama 1 tahun. Begitu Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pemerintah Kota Ambon akan melakukan perampingan trayek angkutan kota atau angkot. Rencana tersebut dikemukakan oleh Wali Kota Ambon, Richard Lauhanapesi. Sementara untuk tarifnya, penumpang yang naik kini akan membayar sesuai dengan jarak dan tujuan. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Ambon, Mesya Marabesi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Mesya. Halo Dea, halo Tribuners. Oke, terkait rencana ini ya, bagaimana awal mulanya untuk perihal kenaikan tarif angkot sendiri ini bisa dicanangkan? Baik Dea, untuk mengetahui awal mula dari rencana kenaikan tarif angkot di Kota Ambon ini, itu diawali dengan adanya aksi unjuk rasa dari para supir angkot di Kota Ambon, tepatnya di depan kantor DPD Kota Ambon, Dea, pada Kamis 26 Agustus 2021 lalu, di mana aksi yang dilakukan para supir angkot ini terkait dengan penolakan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penghapusan BBM premium dan menaikkan harga Pertalite khusus. Nah, untuk menjawab tuntutan dari para supir angkot ini, Tribuners, akhirnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, berkomitmen akan melakukan penyesuaian tarif angkot demi mensejahterakan supir angkot yang tentunya kebijakan ini sangat berdampak kepada mereka ya, Tribuners. Demikian, Dea. Oke, Mesya, lalu kapan kenaikan tarif ini akan diberlakukan, kenaikan tarif angkot, dan juga bagaimana respon masyarakat dan juga sopir angkot setelah kebijakan tarif angkot akan naik ini diberlakukan? Baik, Dea dan juga Tribuners, menurut Wali Kota Ambon, Richard Lauhanapesi, ia mengatakan kenaikan tarif angkot ini akan mulai diberlakukan per 7 September tahun 2021 mendatang, atau tepatnya pada hari ulang tahun Kota Ambon ke-446. Nah, di mana tarif angkot ini diperkirakan naik dengan kisaran harga antara 800 sampai dengan 1.200 rupiah. Sementara kebijakan ini ya Tribuners tentunya menjadi kado pahit bagi masyarakat Kota Ambon juga dalam menyongsong HUT Kota Ambon yang ke-446 ini. Nah, untuk respon dari masyarakat maupun supir angkot sendiri itu menuai pro dan kontra ya Tribuners, karena peraturan kenaikan tarif angkot di Ambon per 7 September mendatang dianggap membebani sebagian penumpang ya. Sehingga beberapa masyarakat meminta kenaikan tarif angkot harusnya berpihak pada dua sisi yang diuntungkan, yaitu oleh para supir angkot dan juga penumpang. Mengingat besaran kenaikan harga, kenaikan tarif angkot ini dianggap cukup tinggi, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, mengingat masa pandemi COVID-19 ini kan ekonomi masyarakat juga menurun ya. Seperti itu. Sementara di sisi lain, Tribuners, rencana kenaikan tarif baru ini diuntungkan para supir angkot. Nah, mereka akhirnya bersyukur jika kebijakan itu diterapkan agar penghasilan mereka bisa kembali stabil. Demikian, Dea. Oke, lalu selain kenaikan tarif angkot ini, Mesya, apakah ada lagi kebijakan lainnya? Baik, Dea dan juga Tribuners, selain kebijakan kenaikan tarif angkot ini, pemerintah Kota Ambon juga akan melakukan perampingan trayek angkot, mengingat
jumlah trayek angkot di Kota Ambon saat ini mencapai 63 unit. Nah, kemudian dari jumlah tersebut akan dipangkas menjadi 33 unit saja. Selain itu, Dea, untuk mendorong efisiensi transaksi serta mempercepat inklusi keuangan di masa pandemi, pemerintah Kota Ambon juga akan segera berlakukan model pembayaran digital tarif angkot. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Ambon, Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Mesya juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete. Berikut keterangannya. Atas nama pemerintah, saya bilang Bapak-Bapak sekalian, kembali melayani masyarakat seperti biasa. Tanggal 7 ada launching tentang tarif angkutan kota, angkutan umum yang baru. Nanti hari Selasa yang akan datang, kami akan minta menghadirkan perwakilan dari trayek untuk rapat bersama-sama dengan Organda, Pertamina, Iswana, dan pemerintah kota dalam kerangka membicarakan ini sehingga dikeluarkan akan diterbitkan peraturan wali kota atau keputusan wali kota tentang tarif angkutan yang baru. Oleh sebab itu saya minta sejak saya bicara atas nama pemerintah ini tenang dan kembali untuk melayani masyarakat dan tidak perlu persoalan karena akan ada penyelesaian tarif dengan menggunakan bahan bakar pertalite. Karena premium sejak itu dihilangkan, tidak ada lagi premium di sini. Woloan Tombohon dikenal sebagai daerah produsen rumah kayu tradisional dengan metode bongkar pasang atau knockdown di Sulawesi Utara. Salah satu produsen bernama Jembi Matullah telah memproduksi rumah kayu Woloan ini 36 tahun lamanya. Jembi memproduksi rumahnya dengan desain rumah adat khas Minahasa, namun juga bisa sesuai pesanan konsumen. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Manado, Iswara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Iswara. Halo Dea. Iswara, bisa Anda ceritakan sedikit terkait rumah kayu tradisional Woloan ini atau rumah tradisional Minahasa? Nah, kalau untuk rumah kayu Woloan sendiri itu adalah merupakan salah satu rumah adat atau rumah tradisional Minahasa yang bentuknya sama sebenarnya, hampir mirip dengan rumah adat dari suku lainnya, yaitu rumah panggung yang tahan bencana seperti gempa dan banjir. Nah, tapi rumah adat Woloan ini itu dibangun sesuai dengan sistem bongkar pasang atau knockdown. Jadi nanti rumah itu bisa dibongkar terlebih dahulu jika ingin dikirimkan ke tempat jauh, seperti itu. Nah, pembangunannya sendiri itu bahan materialnya yang digunakan itu adalah biasanya rumah kayu atau biasanya adalah kayu besi atau kayu cempaka yang memang kokoh, seperti itu deh. Oke, ini berarti memang unik ya, rumah ini bisa dibongkar pasang seperti itu. Lalu bagaimana dengan minat masyarakat terhadap rumah kayu tradisional Woloan yang unik ini? Kalau minatnya sendiri itu sampai sekarang masih cukup tinggi, terutama di luar daerah seperti di Sulawesi Selatan, itu seperti di Bulukumba dan di Toraja. Nah, kalau di Bulukumba sendiri kan saat ini memang sedang menggalakkan destinasi wisata dan menggunakan rumah kayu Woloan ini sebagai misal tempat nongkrong, gardu tempat nongkrong begitu di tempat-tempat wisata. Tapi peminatnya juga ada yang dari tambang emas. Nah, biasanya kalau tambang emas ini digunakan untuk mes-mes pekerjanya, seperti itu, dan bahkan juga diminati sampai ke Bali, seperti itu deh. Nah, kalau untuk saat ini karena sedang di tengah pandemi, sebenarnya tadi sempat wawancara Pak Jembi Matullah, beliau mengatakan bahwa tidak terpengaruh oleh pandemi, hanya saja para pengrajin rumah kayu Woloan ini bisa menyesuaikan dengan budget dari masing-masing konsumen, seperti jadi enggak biasanya kan kalau rumah kayu Woloan ini di kisaran harga sekitar 80 juta sampai 500 juta, tapi karena di tengah pandemi ini banyak masyarakat yang kesulitan secara ekonomi, jadi pihak pengrajin rumah kayu sendiri bisa lebih menyesuaikan dari konsumen, begitu deh.
Oke, Iswara, ini tadi juga memang peminatnya banyak ya, dan bahkan sampai ke Bali juga. Lalu bagaimana biasanya proses pengiriman rumah kayu tradisional Woloan ini? Kalau proses pengirimannya sendiri biasanya setelah rumah kayu Woloannya nanti jadi, itu akan dibongkar kembali. Jadi setiap kayu itu sudah ada penomorannya. Dan jadi nanti tinggal dipasang lagi. Jadi untuk pengirimannya rumah kayu dibongkar itu dimasukkan ke dalam kontainer yang nanti dikirimkan melalui jalur darat dan laut. Lalu untuk pembongkarannya sendiri nanti di lokasi biasanya para pengrajin mengirimkan kembali pekerjanya untuk memasang kembali rumah kayu Woloan di lokasi. Seperti itu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Iswara juga sudah mewawancarai pengrajin rumah kayu tradisional Woloan, Cemi Matullah, berikut keterangannya. Meter dia 2.250.000, cuma tidak ada seng, barang bangku, kunci, kaca, nanti orang yang beli. Oh, jadi yang pembeli pesan sendiri. Lain kalau rumah pribadi ya, hanya tahu diri dekat ini orang sehingga tanya orang bilang ya begini dia harga begitu. Pengaruh nggak ke ininya penjualan rumahnya? Kalau penjualan ya cuma tergantung orang. Kalau misalnya bapak yang singgah, kalau misalnya dia tawar begini cuma tergantung ke kita. Kalau boleh kasih kita hitung persoalan boleh mau kasih begitu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,